Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ketika kesulitan datang, ketika tekanan, tantangan, perjuangan itu terus bertubi, dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan datang dari keluarga sendiri, menentang, menjelek-jelekan, memberi fitnah, hoak, menyebar di tengah-tengah masyarakat bahwa Nabi adalah orang gila, dan fitnah-fitnah lainnya yang tentu itu menekan. Tetapi Allah selalu memberikan support, dukungan kepada Nabi dengan mengingatkan tentang waktu. Kalau kita melihat HP kita, di situ ada angka tentang waktu. Tapi kadang-kadang manusia yang berasal dari kata al-insan, artinya pelupa, itu kadang lupa bahwa ada dua hal yang sering dilupakan oleh manusia itu. Nikmat yang sangat besar, yaitu kesehatan dan kesempatan, yaitu waktu. Orang barat maupun orang timur sama, waktunya semuanya sama, 24 jam sehari. Kalau kita usaha, kalau kita diberi modal, misalnya diberi modal 100.000, kemudian diputarkan dan modal itu tidak kembali, maka dia akan menjadi manusia rugi. Mulai daripada surat Al-Alaq, mulai daripada surat Al-Layl, Al-Fajar, itu mengingatkan tentang waktu. Ad-Duha terakhir tentang waktu duha, semua tentang waktu, bahwa seiring berjalannya waktu, keberhasilan itu akan diraih, tentunya dengan kerja keras. Dan dalam surat Al-Ashr ini, surat ke-14 dari tertib nuzul wahyu, Allah mengingatkan tentang waktu kembali. Jadi kalau dalam siklus hidup itu, manusia kalau diibaratkan sebagai hari, maka dia biasanya dimulai dari pagi hari atau bahkan dari malam hari, dari al-lail, kemudian terbit fajar, kemudian ad-duha, kemudian siang hari, dan kemudian waktu asar. Ibarat hidup manusia itu sudah mendekati kepada kematian. Biasanya orang kalau sudah waktu asar itu istirahat leha-leha. Maka Allah mengingatkan, wal asri, demi waktu asar. Atau asri itu sendiri berarti waktu, demi time, demi waktu. Harus ingat itu. Jika modal waktu, nikmat yang besar dari Allah itu tidak digunakan, maka kamu akan rugi. Ibarat dikasih modal kemudian tidak digunakan. Semua manusia modal waktunya sama, tetapi ada yang bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, ada yang tidak. Maka surat ini memberikan 4 syarat kepada manusia agar menjadi manusia beruntung. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi husrin. Manusia yang pelupa itu rugi semuanya. Semuanya, tidak di barat maupun di timur, semuanya sama akan rugi. Yang kalau tidak mau rugi, maka ada 4 rukun yang harus dimiliki, 4 syarat yang harus dimiliki oleh seorang manusia agar hidupnya beruntung. Ilal ladina amanu. Yang pertama adalah beriman. Apa yang kita bicarakan dari surat Al-Alaq sampai dengan surat Al-Asr ini banyak membicarakan tentang iman. Bagaimana seorang manusia mengenal Allah. Kita tahu bahwa rukun iman itu ada 6. Kalau disingkat menurut hadis Rasul, dan itu sudah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya, bahwa iman di sini, kalau kita lihat yang paling penting adalah kita memiliki cita-cita, memiliki visi. Dalam surat At-Takwir disebutkan bahwa kita harus memiliki visi akhirat, visi ke akhir. Manusia kalau tidak punya cita-cita hampa. Kenapa manusia jadi pemalas? Karena tidak memiliki visi hidup, tidak memiliki tujuan hidup. Dan tujuan yang paling benar adalah mendapatkan ridho Allah. Tidak bolehkah punya tujuan menjadi orang kaya? Boleh. Justru orang kaya itu adalah orang yang memiliki peluang untuk melakukan kebaikan. Asal kekayaan itu adalah untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilal ladina amanu, memiliki visi, memiliki cita-cita. Maka kebiasaan orang yang sukses, yang beruntung itu adalah dia pasti memiliki visi, memiliki cita-cita, baik harian, bulanan, tahunan, bahkan sampai kepada meninggal. Nama apa yang akan ditinggalkan ketika nanti kita sudah masuk ke liang kubur? Maka itu akan ditentukan oleh visi kita. Visi itulah yang akan menggerakkan. Meskipun visi juga harus benar, sudah kita bahas sebelumnya. Apa yang kedua? Yang kedua adalah aksi. Visi tanpa aksi itu tak berarti. Tetapi aksi tanpa visi juga buta tuli. Kalau hanya kerja tanpa jelas arahnya kemana, maka akan letih sendiri. Maka untuk yang kedua adalah aksi. Bahwa setiap cita-cita itu kita harus kerja keras menggapainya, mencapainya. Jangan hanya diam saja. Kita harus bangun, bangkit dan berlari mengejar visi itu, mengejar cita-cita itu. Wa amilus sholihat. Apa itu amal soleh? Amal itu adalah perbuatan, karya, kegiatan soleh, artinya yang berguna, yang bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk seluruh manusia. Kita lihat orang-orang sukses
yang ada hari ini, baik di dunia yang ukuran duniawi maupun ukuran akhirat. Mereka adalah orang-orang yang menghasilkan produk yang bermanfaat, yang berguna. Maka amal soleh adalah yang berguna. Setiap orang bisa beruntung ketika dia bisa melakukan sesuatu yang berguna. Mungkin tidak harus perkara yang besar. Bahwa Islam mengajarkan bahkan tersenyum itu adalah sesuatu perbuatan sedekah yang bermanfaat. Yang ketiga, untuk menggapai menjadi orang yang beruntung syaratnya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Artinya tawasau saling mewasiati. Artinya harus punya kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Memang kolaborasi itu berasal dari bahasa Latin, dari kom artinya dengan, labora artinya bekerja. Itu satu akar kata dengan kerjasama. Tetapi kalau dalam bahasa Arab itu mirip-mirip dengan tawasau. Kalau kita bicara demokrasi, yang katanya itu menjadi salah satu pilar keberhasilan sebuah bangsa, sebuah negara, maka dasar demokrasi itu adalah musyawarah. Bahwa tradisi di Madinah yang membuat Islam kuat pada waktu jayanya adalah tradisi musyawarah. Bagaimana setiap orang itu bisa saling berbagi ide, berbagi gagasan dalam bentuk musyawarah. Atau kita mengenal sekarang rapat-rapat atau forum-forum. Itu adalah tawasau. Artinya memberi nasihat dengan tanpa menyakiti, dengan penuh kesantunan dalam berbahasa, dengan penuh etika dan tata krama. Itu adalah tawasau. Dan itu adalah tradisi yang diajarkan oleh Al-Quran, yang dilaksanakan oleh umat Islam pada zaman dahulu. Sehingga kalau ingin kembali Islam berjaya, ini adalah syarat ditegakkan Al-Quran. Saling berwasiati, budayakan musyawarah, mulai daripada di keluarga, di RT RW, rukun, di negara dan sebagainya. Saling, artinya ada interaksi, ada kolaborasi. Itu adalah kunci keberhasilan. Kolaborasi ini menjadi setengah dari 4 pilar untuk menjadi orang beruntung, yaitu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tawasau bil haq artinya selalu mengingatkan kepada ketika saudara kita bersalah, dengan kemudian lalu dihujat, lalu disebar fitnah. Kalau kita menganggap bahwa mereka adalah saudara, atau bahkan saudara semanusia, sesama manusia, ingatkan, jangan kemudian dihakimi. Tawasau bil haq, luruskan. Boleh jadi apa yang saya sampaikan juga salah, silakan luruskan, karena saya sedang belajar. Tawasau bil haq, saling mengoreksi, saling memberi nasihat dalam kebenaran. Inilah adalah kolaborasi. Yang kedua, tawasau bis sabr, saling mendukung. Sehingga ketika orang mengalami kesulitan, beri dukungan dengan memberikan petunjuk kemudahan. Karena perjuangan itu tidak bisa ditanggung sendiri, maka sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Itulah ajaran Islam. Setengah dari kehidupan itu, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran, bahwa yang pertama nama Al-Quran itu adalah Al-Alaq. Artinya segumpal darah. Segumpal darah yang menempel di dinding. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Buktinya, orang bisa jadi cerdas, pintar, tetapi kalau dia tidak bisa bersosialisasi, tidak memiliki kemampuan emosional, maka biasanya dia kurang berhasil dalam hidupnya. Maka surat Al-Asr ini menggambarkan bahwa setengah kehidupan, setengah kunci keberhasilan itu adalah kolaborasi, kerjasama dengan orang lain. Maka ini perlu dilatihkan, bagaimana komunikasi, saling wasiat yang baik. Kita akan belajar pada ayat-ayat selanjutnya bagaimana Allah menyampaikan komunikasi cara Al-Quran. Bagaimana komunikasi empati itu. Kita sering menyebut istilah akrab. Akrab itu apa? Dekat. Artinya secara hubungan dekat. Kemudian secara kepercayaan dia saling percaya. Itulah yang dibangun dalam tawasau bis sabr, tawasau bil haqqi. Itulah 4 rukun untuk menggapai keberhasilan. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.